Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kembali lagi bersama Pak Ihsan di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri anak-anak. Jadi hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan angka bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan prima yang dinamakan bilangan prima. Misalnya 2. 2 hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan 2. 2 bagi 1 bisa. 2 bagi 2 bisa juga anak-anak. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh berikutnya adalah 3. 3 itu 1 bisa dan bilangan itu sendiri 3. Nah, kalau 4 gimana? Kalau 4 itu bisa dibagi 1. Bisa dibagi lagi enggak? 2 bisa anak-anak. 4 bagi 2 2. 4 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti 4 bagi 4. Nah, ini berarti kalau misalnya kan tadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau ada bilangan lain berarti namanya bukan prima. Bukan bilangan prima. Nah, terus lanjut ke 5. 5 bilangan prima bukan? 5 bisa dibagi 1. Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Dibagi 3? Enggak. Bagi 4? Tidak bisa. Berarti dibagi 5. Berarti 1 dan 5. Dan seterusnya anak-anak sampai menemukan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima contohnya, bilangan prima bisa disimpulkan angkanya itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Anak-anak bisa dihafalkan ini ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Silahkan mulai dihafalkan. Nah, lanjut anak-anak. Sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini bisa anak-anak kerjakan dengan menggunakan pohon faktor. Misalnya anak-anak faktorisasi prima dari 12. Pohon faktor itu seperti apa? Pohon faktor itu seperti ini. Faktorisasi prima dari 12. Ingat tadi faktor prima tadi yang harus dihafalkan angka 2, 3, 5, 7, 9 bukan, 7, 11, dan seterusnya. Nah, terus kita faktorisasi menggunakan pohon faktor. 12 kita bagikan dengan faktorisasi prima tadi. Dari angka terkecil dulu kita masukkan angka 2. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Kita bikin seperti pohon 6. Nah, setelah ini sudah, berarti yang dibagi selanjutnya adalah angka yang ini. Kita bikin pohon faktor lagi. Nah, 6 bisa dibagi berapa anak-anak? Oh, masih bisa dibagi 2. Berarti di sini 2 anak-anak. Nah, kalau bisa dibagi 2, 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi faktorisasi primanya dilingkari anak-anak. Nah, jadi faktorisasi prima adalah 2 kali 2 kali 3. Yang dilingkari dimasukkan semuanya di jawaban. Nah, sekarang contoh lain misalnya faktorisasi prima dari 30.
Masih diinget-inget faktor primanya yang tadi ya, faktor primanya yang tadi. Sekarang kita bikin pohon faktor. 30 bisa dibagi berapa? Diambil dari angka terkecil dulu, bagi 2. Bagi 2 berapa? 15. Kemudian 15 dibagi berapa? Bagi 2 bisa? Tidak, karena ini angka ganjil. Angka ganjil tidak bisa dibagi angka genap. Kemudian berarti kalau 2-nya nggak bisa, kita langsung lanjut ke angka berikutnya, yaitu angka 3. Kita bagi 3. 15 dibagi 3 berapa? 5. Taruh di sini anak-anak. Oh, 5 itu sudah bilangan prima bukan? Sudah bilangan prima. Kalau sudah bilangan prima berarti berhenti. Kita lingkari biar mudah anak-anak dalam mengerjakan. Jadi faktorisasi prima dari berapa? 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, pembelajaran berikutnya yaitu tentang faktor persekutuan terbesar. Jadi disingkat FPB, faktor persekutuan terbesar. Misalnya soalnya seperti ini. FPB dari 15 dan 20. Yang masih anak-anak juga masih harus mengingat tentang faktorisasi prima tadi, masih Pak Esan tulis di sini. Oke, masih perlu diingat-ingat, oke. Kemudian kita soalnya FPB dari 15 dan 20, berarti langkah pertama kita bikin pohon faktor. Yang angka 15 dulu. Kita bikin pohon faktor. Dibagi berapa 15 itu? Bisa dibagi 2 anak-anak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa langsung ke angka 3. Bagi 3 bisa? Bisa. 15 bagi 3 berapa? 5. Sudah menemukan faktorisasi prima, berarti selesai. Dilingkari kalau sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita mencari yang 20. Kita bikin pohon faktor. 20 dibagi berapa? Dibagi 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Nah, 10 masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2. Kalau masih bisa 2, bagi 2 dulu ya anak-anak. 10 dibagi 2 berapa? 5. Karena sudah menemukan faktorisasi prima selesai, berarti selesai kita lingkari. Nah, sekarang kita tulis dulu 15. 15-nya kita tulis di sini. 15 itu berapa kali berapa? Berarti 3 kali 5. Kemudian kalau mencari FPB berarti harus yang sama dan sejajar ya anak-anak. 20 ditulisnya harus sama dan sejajar. 2 kali 2 kali 5. Nah, jadi FPB dari 15 dan 20 berarti FPB-nya adalah, kalau B, FPB cari yang sama. Cari angka yang sama. Cari angka yang sama. Jadi cari angka yang sama yang di faktorisasi primanya dari 15 dan 20 itu sama. Di 15 ada angka 3, di 20 tidak ada angka 3, berarti tidak boleh ditulis. Kemudian angka 2 di sini di 20 ada, di 15 tidak ada, berarti bukan. Cari yang sama yang dua-duanya memiliki angka yang sama. Oh, angka 5 dan angka 5 dua-duanya ada. Nah, berarti FPB-nya adalah 5. Begitu ya anak-anak. Nah, kalau misalnya ada contoh berikutnya, kalau misalnya contoh yang kedua, kalau 3 angka 1, 2, 3, ada 3 angka, cara mengerjakannya gimana? Sama seperti tadi yang 2 angka tadi.
Kita cari yang 18 dulu. Bikin pohon faktor. 18 bisa dibagi berapa? Lihat di sini, cari angka yang paling kecil dulu, 2. 18 bagi 2 berapa? 9. 9 bisa dibagi 2 enggak? Tidak bisa, berarti naik. Berarti bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Kalau 3 sudah bilangan prima, berarti kita lingkari. Nah, kemudian yang 21 kita bikin pohon faktor. 21 bisa dibagi 2? Tidak bisa dibagi 2, berarti lanjut ke bagi 3. Bisa? Bisa anak-anak. Bagi 3 berapa? 7. 7 sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Lanjut ke 30. 30 kita bagi angka terkecil dulu, 2. Kemudian 30 bagi 2, 15. 15 dibagi 2, bisa enggak? Enggak bisa, berarti kita bagi 3. Bagi 3 berapa? 5. Lingkari anak-anak, jangan lupa dilingkari. Kemudian kita tulis dulu 18. Faktorisasinya berapa? 2 kali 3 kali 3. Kemudian 21. 3 kali 7. Kemudian yang 30, 2 kali 3 kali 5. Nah, berarti FPB-nya dari 18, 21 dan 30 adalah, kita cari anak-anak FPB-nya. Ingat, tadi cari angka yang sama. Kalau cari angka sama, FPB-nya semuanya di 3 angka ini harus ada semuanya. 2, di sini tidak ada 2, di sini ada 2, cuman ada 2, berarti tidak boleh karena semuanya harus ada angkanya. Di sini nggak ada angka 2. Angka 3 ada nggak? Ada 3. 3 di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, angka 5, oh nggak ada. Angka 7 nggak ada. Berarti FPB dari 18, 21 dan 30 berapa anak-anak? Yang dikotai yang kamera merah ini aja, berarti jawabannya 3. Mudah ya anak-anak? Nah anak-anak, setelah FPB tadi, sekarang kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Nah, contohnya sama seperti tadi, seperti FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, contohnya KPK dari 18 dan 20. Di sini masih Pak Esan tulis untuk mengingat-ingat anak-anak bilangan primanya. Oke, sekarang KPK dari 18 dan 20. Kita cari yang 18 dulu. Bagi berapa? Bagi 2 berapa? 9. Bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 3. Nah, berarti jawabannya 3. Sudah berhenti, sudah bilangan prima, berarti tinggal dilingkari. Nah, kemudian yang 20. 20 dibagi berapa? Bagi 2, hasilnya 10. Kemudian dibagi berapa? Oh, masih bisa dibagi 2, berarti dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 5 sudah bilangan prima, berarti kita tinggal melingkarinya. Kita tulis dulu KPK-nya dari 18 dan 20. 18 kita cari dulu. 2 kali 3 kali 3. Ingat, kalau misalnya mencari KPK atau FPB harus sejajar, harus disamakan. 20. 2 kali 2 kali 5. Nah, sekarang kita tinggal mencari KPK-nya. Berarti KPK-nya adalah, kalau KPK tadi, kalau FPB tadi dicari yang angkanya yang sama. Kalau KPK angka semuanya ditulis, tapi angkanya yang paling banyak. Lihat, di sini ada 2, di sini ada 2, tapi di sini 2-nya ada 2, di sini cuma 1. Berarti yang kita ambil adalah
yang paling banyak. Berarti yang kita tulis adalah yang ini, yang paling banyak. Karena di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti kita ambil yang 2-nya paling banyak. 2 berarti 2 kali 2. Ingat, KPK itu yang paling banyak, meskipun kecil itu kebalikannya. Meskipun KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, tapi dicari yang paling banyak. 2-nya ada 2, berarti ditulis yang paling banyak. Terus kali berapa? Kali, di sini ada 3, di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada 3, di angka di faktor persekutuan 20-nya nggak ada 3, berarti tetap ditulis anak-anak. Tetap ditulis 3 kali 3. 3 kali 3. 5-nya karena di atas nggak ada, kali 5 tetap ditulis. Nah, tinggal kita hasilnya berapa anak-anak. 2-nya ini tadi kenapa nggak ditulis? Karena diambil salah satu. Karena ini ada, di sini ada, kita ambil salah satu yang paling banyak. Itu ya. Angka 5 tadi sudah ditulis. Kemudian kita tinggal mengalikannya. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 12. 12 kali 3 berapa? 12 kali 3 36. 36 kali 5 berapa? Tinggal ditulis. 36 kali 5 berapa? 0, nyimpen 3, 18. Berarti jawabannya adalah 180. Berarti KPK dari 18 dan 20 adalah 180. Seperti itu ya anak-anak. Kalau KPK diambil semuanya angkanya yang paling banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalnya yang 3 bilangan, 12, 18, dan 24. Kita cari KPK-nya. Kita seperti tadi 12. 12 bagi berapa? Pohon faktornya bagi 2, berarti 12 bagi 2, 6. Kemudian dibagi 2, hasilnya 3. Nah, dilingkari, harus sudah. Lanjut ke 18, tadi sudah pernah. Dibagi 2, 9. Terus kemudian dibagi 3, dibagi 3. Jawabannya 3, dilingkari anak-anak. Nah, kemudian yang 24 tadi belum. 24 dibagi 2, berapa anak-anak? 2, 12. 12 dibagi, masih bisa dibagi 2. 6, masih bisa lagi dibagi 2. Berarti berapa? 3. Sama seperti ini yang 12, tinggal mengikuti ini aja anak-anak. Oke, 2 dilingkari 2, yang bilangan prima dilingkari. Sekarang kita tulis dulu yang 12. Ada berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Kemudian yang 18, 2 kali 3 kali 3. Yang 24, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, jika seperti ini KPK-nya adalah, tadi gimana tadi KPK? Cari yang sama dan yang paling banyak. Nah, lihat di sini 2-nya ada 2. Di sini 2-nya ada 1. Di sini 2-nya ada 3. Berarti yang kita ambil yang paling banyak anak-anak. 2-nya yang paling banyak, berarti 2-nya ada 3. Berarti kita tulis dulu biar nggak lupa. KPK-nya 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian 3, di sini ada 1. 3-nya ada 2. 3-nya ada 1, berarti yang kita ambil yang paling banyak 3-nya. Nah, berarti kali 3 kali 3. Seperti itu ya. Jawabannya berapa berarti? 2 kali 2 4. 4 kali 2 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. 24 kali 3 24 kali 3 berapa? 12 minus 1 6 tambah 1 7. Berarti jawabannya 72.